Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ar-9 Channel. Sahabat-sahabatku sekalian, terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan tidak terasa kita sudah memasuki akhir dari bulan Desember 2023, yang dengan demikian dalam kalender Masehi kita akan segera meninggalkan tahun 2023 memasuki tahun 2024. Pada akhir tahun ini saya ingin mengulas kembali dari apa yang telah kami sampaikan dan juga kawan-kawan YouTuber sampaikan, yang akan bertumpu pada satu pemikiran yang perlu keberanian, yakni mengupas nasab ba'dawi atau habaib yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang dari telaah kami mengikuti tulisan Kiai Haji Imad itu dimulai dari Oktober 2022 yang kemudian terbentuk menjadi satu buku. Beberapa kali saya tampilkan buku ini di kanal ini dengan harapan bagi Anda yang ingin memiliki bisa menghubungi salah seorang sahabat kami yang nomornya kami cantumkan di kolom deskripsi. Atau bagi Anda yang ingin menyanggah, karena selama ini banyak sanggahan-sanggahan, tetapi nampaknya ada juga yang tidak membaca dari tulisan Kiai Imad, sehingga sanggahan-sanggahan itu sebenarnya sudah diulas sebelumnya, sehingga Kiai Imad dengan sedikit bercanda mengatakan sang penyanggah sudah ketinggalan kereta. Karena sudah akhir tahun, lebih baik menurut hemat kami bagi Anda yang memang ahli di bidang ini, mohonlah ditanggapi secara serius sehingga diskursus ini bisa menemukan titik yang menarik dari sisi keilmuan, bukan caci maki penuh dengan sebaran kebencian. Kami merasakan seperti apa yang Anda rasakan barangkali ketika nasab kami tiba-tiba tidak seperti yang kami duga sebelumnya. Hanya saja yang perlu dipertimbangkan, telaah ilmiah itu adalah penting, apalagi nasab itu disambungkan kepada seorang tokoh mulia, khairul anbiya, khairul mursalin, al-Mustafa, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut hemat kami adalah sesuatu yang penting untuk ditelaah, karena bukan hanya untuk pelurusannya saja, tetapi sebagaimana umum kita ketahui, tidak sedikit dari orang-orang yang dikatakan sebagai dzurriyyah Nabi telah menyebarkan berbagai informasi yang tidak sesuai data. Tetapi saya fokus kepada perubahan identitas, makam, pembelokan sejarah, termasuk juga sejarah Nahdlatul Ulama. Nah, untuk sejarah Nahdlatul Ulama, kami sendiri, saya sudah sejak 2017 telah membuat sanggahan atas apa yang disampaikan oleh Abah Lutfi bin Yahya yang memasangkan kakeknya, yaitu Habib Hashim bin Yahya, sebagai bagian dari berdirinya Nahdlatul Ulama. Hal ini belum kami bahas secara spesifik di kanal ini, walaupun beberapa kawan sudah menyampaikannya. Kenapa kami tidak bahas secara detail di sini? Karena saya sendiri sejak 2017 telah memberikan sanggahan itu di NU Online. Mungkin pada kesempatan lain akan kami bahas secara rinci. Jadi bukan perkara baru bagi saya di dalam memberikan pandangan atau barangkali pelurusan lah terhadap sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, di luar apa yang disampaikan Abah Lutfi, di kanal ini kami menanggapi beberapa pembelokan sejarah NU. Satu di antaranya dilakukan oleh seorang Habib yang mengatakan bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama minta restu kepada seorang Habib bermarga Al-Anula. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa berdirinya NU sama atas restu, bahkan di konon asasi tercantum nama-nama Habib yang dimintai restu, padahal nyatanya tidak. Dan ini kami sudah bahas. Dan alhamdulillah juga beberapa kawan-kawan sudah membahasnya. Hal ini menurut hemat kami antara lain tidak lepas dari adanya diskursus nasab yang kemudian terbukalah kesadaran kita, terbukalah kesadaran dari sahabat-sahabat yang lain untuk menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan yang sebelumnya mungkin dianggap tabu. Nah, dari sejarah NU
Seiring dengan diskursus nasab yang terus bergulir itu, kemudian terbongkarlah sejumlah makam-makam yang dipalsukan. Yang sangat fenomenal adalah makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat, seorang panglima perang Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa Kanjeng Sinuwun Hamengkubuwono II. Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat selain sebagai menantu, beliau sebagai panglima perang dan beliau gugur dalam geger Sepehi. Makam beliau yang berada di Jejeran Pleret Bantul Yogyakarta dikatakan berada di Lamper Kidul Semarang, Jawa Tengah. Yang di Lamper Kidul dibangun cukup megah dengan bangunan yang luar biasa, pintu gerbang yang megah pula, dan tertera nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Pada bagian bawahnya ada tulisan Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat. Tidak hanya sebatas itu, di website Darul Hasimi juga tertera bagaimana sejarah KRT Sumudiningrat yang dikatakan sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya, juga dalam video-video yang ditayangkan oleh Darul Hasimi dan yang lainnya. Makam KRT Sumudiningrat yang di Jejeran yang asli dikatakan sebagai makam adik dari Habib Hasan, yakni Habib Ahmad bin Toha bin Yahya, masih dalam sumber yang sama, yakni di website Darul Hashimi. Bahkan dalam salah satu potongan video kami menemukan makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat yang asli di Jejeran itu, yang dikatakan sebagai makam Habib Ahmad bin Toha bin Yahya, juga dibuat haul. Entah bagaimana itu bisa terjadi. Di sebelah kiri dari arah depan makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat adalah makam adik beliau, yakni Kanjeng Raden Tumenggung Wiryowinoto. Itu pun juga ada yang merubah dengan mengatakan bahwa makam itu adalah makam seorang penyebar Islam dari Bali bernama Abdurrahman Ali. Dan semua itu akhirnya sudah dibantah. Tidak hanya di sini, masih di dalam lingkungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, makam Nitian atau umum disebut Kagungan Dalem itu pun dibangun 3 makam. Satu makam dikatakan sebagai makam seorang dari Tarim, Yaman, yang di situ diberi nama Abdurrahman Ali Pangeran Besar. Dan dalam sebuah penyampaian seorang Habib bermarga Alidrus dikatakan bahwa makam itu adalah makam dari Ki Juru Mertani, yang dikatakan Juru Mertani ini berasal dari Tarim bermarga Alidrus. 3 makam sekaligus. Dan masih dengan orang yang sama, kalau dinitikan dikatakan sebagai makam Ki Juru Mertani 1 alias Abdurrahman Alidrus, makam dari Ki Juru Mertani 2 disebut-sebut pada makam Penembahan Bodo. Dan seorang Habib bermarga Alidrus ini pun datang ke sana dan menyampaikan bahwa di sanalah makam kakeknya yang bernama Ki Juru Mertani II. Tak hanya itu, di kediamannya nampaknya ia membuat haul Panembahan Bodo yang dia katakan sebagai Ki Juru Mertani II, yang juga menurut dia adalah kakeknya. Masih ada satu lagi makam yang dikatakan sebagai makam Habib Umar yang berada atau diadakan di sisi sebuah makam tua, yang ini juga kemudian oleh Trah Hamengkubuwono II dan Alap-Alap Mataram langsung dirobohkan makamnya. Masih di wilayah administrasi Yogyakarta Hadiningrat ada makam tua yang umum masyarakat setempat menyebut makam Mbah Tuan. Makam itu berada di areal hutan lindung, dan dari Mbah Tuan ini kemudian dikenal menjadi Pangeran Kusumujati. Dari Pangeran Kusumujati alias Mbah Tuan ini, yang informasi menurut masyarakat adalah seorang penyebar Islam dan sebagainya. Ada pula yang mengatakan keluarga besar dari Keraton Mataram Islam. Tetapi belakangan dikatakan bahwa makam itu adalah makam dari Habib Husain bin Toha bin Yahya, adik dari Habib Hasan yang dikatakan sebagai Sumudiningrat. Tidak hanya di daerah Jogja, sampai ke daerah Tangerang, Banten, ada makam tua yang kebetulan saya sendiri beberapa kali pernah melakukan liputan ke sana, yakni makam Gajah Barong, yang menurut hasil wawancara kami terhadap masyarakat setempat sejak 2002 atau 2004 yang silam, makam itu atau
Ki Gajah Barong itu dikatakan sebagai seorang sakti mandraguna pengawal dari Sultan Hasanuddin Banten. Tetapi dalam sebuah hallnya oleh seorang tokoh atas dawuh dari Abah Lutfi dikatakan bahwa makam Gajah Barong itu adalah makam dari Habib Husin bin Toha bin Yahya. Dari sini setidaknya sudah ada 2 makam dengan nama yang sama. Ki Gajah Barong di Tangerang dikatakan makam Habib Husin, kemudian yang di Jogja yang berada di hutan itu juga dikatakan sebagai makam Habib Husin. Entah bagaimana ini bisa terjadi. Sahabat-sahabatku sekalian, ini adalah kilasan-kilasan kecil saja, mungkin sebagai bagian dari Kaleidoskop 2023 terkait dengan pemikiran besar menurut hemat kami yang juga perlu keberanian di dalam membahas sesuatu hal yang sebelumnya dianggap tabu, yakni membahas tentang nasab Ba'alawi, meneliti dari berbagai sisi, baik dari kitab-kitab ataupun dari manuskrip-manuskrip yang kemudian juga melebar dari sisi DNA. Seiring dengan ini muncullah berbagai hal lainnya yang berkenaan dengan kesejarahan yang dibelokkan. Lebih dari apa yang kami sampaikan ini sebenarnya jikalau mau dibahas semuanya, setidaknya dari apa yang kami sampaikan kita bisa kumpulkan, kita bisa rangkum menjadi satu kesatuan. Diskursus nasab telah membuka pemikiran-pemikiran banyak orang, kesadaran-kesadaran banyak orang, sehingga dari yang sebelumnya khawatir untuk disampaikan kemudian banyak yang berani menyampaikan. Ini tidak bisa dipungkiri walaupun tentu tidak semuanya. Maka dengan semua ini kami berharap pertama adalah bagaimana kita bisa membuka ruang-ruang pikir kita, menerima masukan-masukan yang positif dan objektif, serta berani juga menyampaikan sesuatu yang memang perlu disampaikan, tetapi ada dasar yang signifikan. Selamat memasuki tahun 2024. Semoga kita dan Anda semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga negeri kita juga aman sentosa, dan semoga pula Pileg dan Pilpres pada 2024 bisa berjalan santai, bisa berjalan tenang, dan Allah menentukan pemenang Pilpres nanti adalah tokoh-tokoh yang olehnya diridhoi, yang akan membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan agama. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.